Eh, Kali ini kita akan bahas CICD. Tapi sebelum masuk, saya perkenalan dulu ya. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu latar belakang saya, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan. Nah, nama saya Hairul Akbar, lulusan STIMIK Diponegara Makassar, angkatan 2010, lulus tahun 2014. Role saya di sekolahmu sebagai SRE, Site Reliability Engineer. Pengalaman dimulai dari tahun 2008 sebagai IT support, dan 2010 sambil kuliah saya juga sebagai freelancer penetration tester. Nah, dibarengi juga sambil web development. Nah, itu saya kerjain buat ngebiayain kuliah. Dan setelah lulus kuliah, saya yang sebelumnya di penetration tester, saya penasaran nih sama cara kerja ATM. Jadi, saya ngelamar di salah satu perusahaan mesin ATM sebagai engineer mesin ATM. Nah, di 2017 eh saya dilema lagi nih lihat perkembangan teknologi. Waktu itu sempat baca-baca soal cloud dan menurut saya teknologi cloud ini game 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 changing. Nah, dari situ saya mulai belajar sebagai freelancer cloud architect. Sampai putusin buat masuk di sekolahmu dan buat freelancernya semua udah saya putusin. Informasi sertifikasi saya sebagai cloud architect dari AWS Certified Solution Architect. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan CICD-nya ya. Oke, GitLab. Teman-teman developer yang lain mungkin udah paham fungsi dari GitLab itu sendiri. Selanjutnya kita akan ke continuous integration, continuous delivery, dan continuous deployment. Apa sih semuanya ini? Ah, Oke, teman-teman developer mungkin udah tahu GitLab itu sebagai version control system. Nah, di dalam version control system di sekolahmu, khusus buat di sekolahmu, kita gunain 3 environment, yaitu test, staging, dan production. Nah, di test buat stage-nya sendiri, saat ini kita baru pakai 2, yaitu build dan deploy. Nah, untuk kedepannya kita akan jalanin static analysis, unit test, build, static application security testing atau SAST, kemudian baru di deploy. Gambaran workflow-nya mungkin seperti ini. Nah, teman-teman developer uh, push atau commit ke push merge ke branch-nya masing-masing di GitLab. Kemudian dari GitLab server akan running otomatis jalanin stage-nya yang udah didefinisiin sebelumnya. Nah, dari stage itu ada yang ngambil image dari container registry, ada dari container registry GitLab, ada dari Docker Hub, dan juga ada dari container registry AWS. Nah, setelah semua running test dilakuin, otomatis akan deploy ke environment test. Nah, jika di environment test tidak ada masalah, lanjut ke staging dan akan di trigger manual untuk production. Mungkin kalau kayak gini belum dari teman developer masih kurang ini ya, kurang paham. Jadi mungkin baiknya kita masuk ke contoh codingannya aja ya. Nah, di sini yang udah saya buat di service voucher. Nah, pertama-tama kita definisiin variabel ICR-nya dulu. Variabel tempat penyimpanan kontainernya. Di sini kita pakai 2 repository, yaitu untuk
dev dan staging. Staging ini sama digunain juga buat production. Nah, di sini region AWS, kemudian ini stage-nya baru 2, build dan deploy. Nah, di pipe ini namanya pipeline kalau istilah DevOps ya. Ini pipeline, pipeline, ini pipeline, ini pipeline. Sementara untuk stage-nya dimulai dari ini. Kita build kode-kode kode teman yang udah di push atau merge di GitLab itu menggunakan Docker in Docker, Dockerdin. Nah, di sini ada proses nginstal dependensi yang dibutuhin buat build image-nya ke repository image kita. Nah, setelah kondisi ini terpenuhi, otomatis akan jalanin ini. Jika teman-teman build push ke branch develop, di sini saya batasin hanya untuk develop. Ini fitur CICD buat saya ngetes file YAML ini. Nah, setelah ini sukses, otomatis akan deploy ke environment test atau environment dev kalau di kita. Ini untuk staging. Stage-nya sama, build dan deploy. Pertama nge-build dulu nih file nge-build dulu ke environment ini ke ECR staging. Nah, di sini saya batasin karena kebiasaan kita sprint tiap 2 minggu ya dan update versi aplikasi. Nah, jadi saya batasin ini ke trigger ketika di GitLab kita setting text-nya. Text itu kayak versi bisa digunain buat versi sprintnya, misalkan 125, next mungkin 126. Nah, ketika teksnya dimasukin, otomatis ini ke trigger. Versi dari teks ini kita simpan di sini buat proses deployment nanti. Nah, setelah ini komplit, tidak ada error, akan masuk ke deploy staging. Prosesnya hampir sama di sini, hanya perintah-perintah yang dibutuhkan AWS. Jadi rekrutmen apa aja sih yang dibutuhin buat register task kita di ECS. Nah, di sini dibutuhin nama tasknya, kemudian service name-nya, nama cluster kita di ECS tuh buat staging yaitu cluster staging. Di sini time wait new service. Ini saya gunain buat waktu nunggu buat matiin service yang lama. Misalkan saat ini kita running di versi 124. Nah, kemudian kita udah deploy nih versi 125. Nah, jadi selama 2 menit versi 125 ini running, otomatis yang versi 124 itu kita kill. Kalau ininya di sini fungsi killnya. Nah, ini ngambil pakai shell script buat ngambil ini yang lama. Ini berapa jumlah task yang running, kemudian dari sini kita stop. Nah, ketika staging udah selesai testing dari QA dan semua udah nggak ada masalah, kita bisa lanjut ke deploy production.
Ini triggernya saya tambahin manual. Jadi uh, pengalaman pengalaman saya lihat selama sprint dua kali ya, karena saya baru sebulan di sekolahmu. Banyak masih ada beberapa masalah pada saat testing QA sebelum ke production. Jadi mungkin ada beberapa perubahan di sini. Jadi setelah perubahan itu semua udah komplit, nggak ada masalah, kita tinggal nekan tombol play. Contohnya ada di sini. Nah, nih deploy production. Sorry. Nah, untuk ini sebenarnya udah siap, cuman dari Mas Afif masih ada beberapa rekrutmen yang dibutuhin buat deploy production, jadi belum kita gunain. Tapi stage-nya sendiri udah kita siapin. Nah, untuk ke depan nanti ada beberapa tambahan lagi buat stage-nya. Yang saya sebutin tadi yaitu static analysis, static application security testing, baru lakuin deploy. Mungkin cukup sih Mas buat ininya, penjelasan soal CICD-nya. Oke, thank you Khairul. Jadi ntar kalau misalnya mau ada yang nanya lebih detail, bisa langsung hubungin Khairul juga ya. Iya, Khairul bisa. juga masih single, jadi kalau misalnya ada yang mau mepet-mepet, boleh. Asal jangan cowok Mas ya. Asik.